Hampir semua industri terancam bangkrut akibat COVID-19 di belahan dunia manapun, kecuali antara lain Amazon, Facebook, YouTube, dan supermarket online. Di Inggris, pemerintah pukul rata. Semua industri yang terancam dapat bantuan. Sedang di Indonesia, ada insentif khusus untuk media. Yang terdampak COVID-19, insentif yang akan diberikan. Begini cara berpikirnya. Ketika pandemi meluas, maka peran media diperlukan untuk menyebarkan informasi yang akurat. Media yang bangkrut akan mengancam penanganan wabah COVID-19. Dan itu amat berbahaya. Tapi media di Indonesia sudah lama jadi bisnis. Yang untung besar, yang rugi dan tutup, serta yang ngos-ngosan dan bertahan. Perannya sebagai alat perjuangan mencapai cita-cita bersama kemerdekaan Republik Indonesia adalah catatan sejarah, termasuk di era Soeharto dengan media pembangunan, kalau memang Anda percaya ada peran itu. Sekarang, liberalisasi informasi dan kemajuan teknologi membuat media bisa jadi raksasa ekonomi atau bangkrut menghadapi media sosial dan digitalisasi. Semula turun 30% menjadi turun 50%. Yang kedua, yang kita alami sejak pemilihan presiden 2014 lalu. Beberapa industri media berpihak tanpa malu-malu mengangkangi prinsip utama jurnalistik, objektif dan seimbang. Media seperti itu mestinya ditutup. Lah, kok malah dibantu? Tapi bantuan terkait COVID-19 tak berurusan dengan independensi media dan sama dengan yang diterima industri pada umumnya. Jelas Asep Setiawan, Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers. Secara prinsip dasar, Dewan Pers itu melihat ini sebetulnya bantuan negara ya, jadi bukan pemerintah ya. Jadi posisi pers kita ini, negara harus melindungi eksistensi media massa karena ini situasinya emergensi. Nah, kalau kita melihat sudut independensi media, ini kan kaitannya pemerintah. Tetapi dalam konsep Dewan Pers, negara ini dalam era di mana emergensi, dan kita sudah punya bukti-bukti ya, baik dari pers di Jakarta maupun di daerah, itu rontok lah kira-kira begitu ya. Dan kesulitannya sangat luar biasa. Nah, jadi independensi itu dan bantuan yang disebut dengan insentif itu sekarang kita lihat sebagai negara yang kemudian diterjemahkan kepada pemerintah yang memang melaksanakan. Maksudnya kan sekarang ngapain media-media yang nggak sehat itu kita bantu gitu loh, misalnya kira-kira. Tapi yang diharapkan pada masa COVID kan media yang benar, yang akurat, yang tidak memanas-manasi gitu loh maksudnya. Jadi memang sekali lagi konteks insentif ini secara gambaran umum sudah ada dukungan gitu ya. Jadi apakah itu media konglomerat yang besar maupun selevel UMKM, semua sulit ya, kesulitan. Tahapan itu sekarang bukan berbicara soal kemerdekaan pers lagi, tapi ini soal eksistensi media nih, karena eksistensi media sebagai pelaksana pilar keempat demokrasi, kalau kemudian dia juga rontok, ya semua sekarang lagi sulit ya. Jadi bagaimana itu kemudian Dewan Pers menghimbau ya, mengharapkan negara terlibatlah, jadi kemudian ditekankan kepada pemerintah bukan soal saja independensi, tapi juga soal eksistensi ini sekarang ini. Nah, lantas bagaimana pandangan Dewan Pers secara umum tentang keterlibatan media? Apakah cukup bagus atau masih banyak yang mendramatisir atau hoax atau apa? Gimana pandangan Dewan Pers? Kemarin di dalam laporan kepada DPR sebulan lalu, kami mengadakan kajian terhadap liputan pers selama 3 bulan terakhir ya. Nah, ada 2 kali kita melaporkan kepada DPR. Pada tahap pertama, sentimen positif lebih muncul menangani soal penanganan penyakitnya, ya COVID-nya ya. Betul. Nah, pada tahapan kedua, media massa lebih banyak kepada soal kebijakan pemerintahnya, ya, terutama yang menyangkut ekonomi. Ya. Nah, jadi dari 2 survei tadi, kami berpandangan bahwa media massa mayoritas ya pada umumnya masih cukup masuk akal untuk melaporkan. Waktu tahap pertama muncul bulan Maret itu COVID,
Dewan Pers mengajak jajaran pers itu untuk berpegang teguh kepada kode etik jurnalistik, ya, akurat, berimbang, tidak sensasional seperti itu. Dan itu kelihatannya mayoritas diikuti oleh media massa di Indonesia. Jadi tidak ada lagi hoax ya yang kemudian membuat orang geger ya. Nah, tetapi masih ada pemberitaan-pemberitaan yang memang kecil ya, yang memang muncul ya sifatnya hoax dan seterusnya. Tapi di media massa umum kita masih terjaga. Yang masalah itu justru di media sosial, banyak bertebaran informasi-informasi yang tidak tepat ya terhadap penyakit COVID atau penanganannya. Asep Setiawan dari Dewan Pers. Bagaimanapun, saya tetap yakin industri media sama dengan industri lain. Jadi, kelak keringanan tunggakan listrik, penangguhan kontribusi BPJS, dan potongan pajak korporasi sampai 50% bukan hanya untuk bisnis media, tapi juga bisnis-bisnis lain. Atau jurnalisnya harusnya malu, diiming-imingi bantuan, jadi alpa dengan kepentingan umum.